Itu yang seringkali para pemirsa tidak disadari dalam hal semacam ini. Ibu Dewi selain kecurigaan suami ada, Ibu Dewi punya teman cowok, ada faktor lainnya nggak sih yang suami bikin curiga lagi sama Ibu Dewi? Oh, waktu itu juga kalau saya bilang apa gitu dia, iya katanya, lebih baik udah daripada nikah sama lu, gue mendingan nikah sama pembantu gitu. Dia ngomong begitu. Terus udah gitu dari tempat kerjaan saya ada liburan gitu ya. Jadi semua karyawan pada ikut semua gitu. Terus kalau yang ada suami yang mau ikut silahkan. Kalau suami saya emang nggak mau, jadi saya bawa anak-anak gitu supaya ada bukti gitu ya bahwa itu benar liburan. Nah udah gitu kan tempatnya 2 lantai. Nah saya di lantai 2. Terus tetap suami nyangka saya tuh bukan liburan gitu. Saya tuh pergi sama selingkuhan saya gitu. Terus dia nanya sama anak saya. Ya terus katanya, di mana tidurnya? Di sana katanya, enak Pak tempatnya. Tapi Mama tidur sama bos. Tapi saya belum pernah tidur sama bos. Karena teman-teman satu kerjaan di situ semua. Terus ada yang bilang lagi katanya saya loncat dari jendela. Kalau orang berpikir suami saya punya pikiran sama saya gitu ya, bisa nggak mungkin loncat kalau 2 lantai. Pasti saya pulang luka gitu. Tapi dia percaya omongan anak saya. Anak yang ngomong seperti itu usianya berapa tahun? Baru itu 6 tahun. 6 tahun. Ibu sudah mencoba terus menjelaskan ke suami kondisi sebenarnya asli di sana seperti apa? Udah Mas Farid, berkali-kali saya, tapi tetap dia tidak percaya. Baik, satu pertanyaan, kenapa anak bisa ngucapin seperti itu ya Bu ya? Memang faktanya di sana tuh seperti apa? Tidurnya rame-rame dalam satu ruangan atau bagaimana sampai dia bisa ngomong kayak begitu? Iya, satu ruangan itu ya, misalnya di kamar untuk berapa orang gitu. Terus nanti di sana, tapi emang bos ada, tapi dia nggak tidur di situ sama keluarganya, dia di hotel. Artinya mungkin seperti misalnya bosnya lagi mengunjungi per kamar seperti itu? Enggak, langsung udah acara, masing-masing masuk, bos saya pergi. Oke. Seperti itu kondisinya Pak Ustadz, cuma berdasarkan ucapan anak umur usia 6 tahun, ya mungkin anak itu melihat aja memang mungkin bosnya masuk ke dalam kamar pada saat acara gitu, tapi anaknya tidak melihat kalau bosnya itu pulang. Iya, kita tidak bisa memastikan Mas Ardi bagaimana yang terjadi ya, karena anak ini dari mana dia bisa bernarasi seperti itu. Karena anak ini kan bisa melihat. Anak itu biasanya kan melihat baru menarasikan, menggambarkan apa yang dia lihat gitu loh. Nah, mungkin saja dia menjelaskan, wah tadi tiduran rame kemudian orang menangkapnya kan berbeda. Karena itulah begini para pemirsa sekalian dan khususnya Bu. Ini kan mesti yang seperti ini kan mesti harus apa ya? Inilah pentingnya misalkan istri pergi, sebaiknya itu izin sama suami dan suaminya juga bisa melakukan cross check. Perginya dengan siapa? Temannya siapa sehingga ada apa-apa, suami ini bisa bertanya kepada temannya ibu ini supaya dia bisa jelas. Sebab kalau tidak, inilah yang kemudian akhirnya melahirkan apa itu fitnah baru. Fitnah baru itu apa? Informasi-informasi yang muncul dari lapangan di mana lokasi itu mengadakan kegiatan yang kemudian akhirnya karena suami mungkin saja sudah dihinggapi cemburu karena melihat pergi tadi tidak ikut, akhirnya ya udah begitu ada informasi maka langsung saja. Padahal seharusnya ketika ada informasi yang semacam ini tidak hanya sekali ini itu kemudian langsung diterima, tapi mesti harus dilakukan tabayun ulang, klarifikasi terhadap sumber informasi itu dan teman-temannya apa yang terjadi. Sebab memang anak itu ada dua hal. Pertama, informasi itu bisa bersih jernih karena apa yang dialami oleh anak. Yang kedua, bisa saja anak ini menginformasikan salah tempat, salah informasi gitu loh. Jadi misalkan mau tidur bersama padahal maksudnya itu bersama-sama dengan teman lain, tapi orang lain memaknanya tidur bersama mungkin dengan pihak yang lain kan gitu lah. Inilah saya kira pentingnya suami istri itu saling melakukan klarifikasi. Yang kedua adalah membangun komunikasi yang baik. Yang ketiga adalah membangun trust kepercayaan. Kalau tidak, maka rumah tangga itu akan menjadi bara yang setiap saat akan menyala. Ketika ada informasi-informasi kecil, dia akan menjadi besar dan kemudian akhirnya adalah ada pihak-pihak yang tersakiti dan terguling.
Atau kalau bisa mungkin suaminya memang ketika ragu dia bisa melarang ya Pak Ustadz untuk Iya istrinya betul. berangkat Iya. ya. Jadi kalau kasus semacam ini menimpa di antara kita sekalian dan suami misalkan ragu, lebih baik suami melarang, nggak usah pergi atau sebaiknya ikut saja gitu. Ya. Kan ada istilah ada acara family Ya, family gathering gathering. itu kan, acara keluarga udah ikut saja gitu loh. Atau paling tidak siapa lah yang diwakilkan dari suami tadi, mungkin dari saudaranya atau apa. Kan banyak sekali hal semacam ini. Saya juga sering mengalami yang semacam ini, dalam mana misalkan saya nggak bisa, udah anak ikut bersama istri, atau kita larang sekaligus, atau kita ikut dan bersama. Ini dalam rangka membentengi keluarga kita supaya tidak ada benih-benih fitnah masuk dalam rumah tangga kita. So, kalau itu terjadi, inilah yang menjadi pintu pertama setan mengipas-ngipas keluarga, akhirnya keluarga menjadi hancur. Ya, lalu Bu Dewi setelah dituduh selingkuh, seperti apa kemudian kehidupan pernikahan Ibu? Ya, jadi saya udah capek, Mas Farid, saya capek difitnah terus. Walaupun saya ngelakuin baik juga, tetap dia kayak udah benci sama saya gitu. Saya udah jelasin, saya perginya sama siapa-siapa. Akhirnya saya, saking saya udah capek Pak Ustadz, saya pulang ke rumah orang tua saya. Terus saya ngomong sama orang tua saya udah gak kuat lagi, saya minta cerai. Terus akhirnya ya cerai saya. Pas punya anak 6 saya cerai. Cerai, dia setuju untuk bercerai. Terpaksa mungkin ya, karena saya pokoknya saya udah nggak kuat lagi. Nah terus dia setuju gitu. Dan Terus pengadilan sudah memutuskan itu? iya, dia yang ngurus. Terus akhirnya saya ngomong sama suami saya, tolong untuk biaya anak-anak sekolah, untuk nafkahnya itu ya, tolong dibantu gitu. Terus karena saya posisinya udah nggak kerja, sedangkan saya numpang sama orang tua saya. Dia jawab, saya nggak akan ngasih sesen pun untuk biaya anak-anak kalau anak-anak di kamu. Kalau mau anak-anak ikut saya akan biayain semua. Saya dengan berapa itu. Langsung saya setuju sama ibu saya. Saya ngambil yang paling kecil. 1. Iya. Berarti 5 diambil sama suami. Iya. Karena udah agak besar ya, udah bisa ngurus sendiri lah gitu. Sekolah berangkat sendiri. Kalau yang masih kecil kan waktu itu baru 7 bulan gitu. Pak Ustadz, kalau seperti itu alasannya bagaimana ya Pak Ustadz? Mau membiayai anak, asal anaknya tinggal sama bapaknya. Ya, jadi begini Mas, kita mencoba untuk memahami masing-masing. Dan sekaligus inilah para pemirsa sekalian, dampak negatif ketika rumah tangga itu broken home hancur. Yang pertama jadi korban itu adalah udah jelas kedua belah pihak, suami istri pasti beban psikisnya, beban sosialnya. Yang kedua adalah anak, ini yang paling berbahaya sekali, menanggung risiko yang paling berat. Nah, kasus tadi itu ketika sudah diputus pengadilan, dan apalagi mohon maaf ini anaknya kan cukup banyak atau 6 orang. Ini kan tentu harusnya itu kan saling memperkuat supaya bisa mengantarkan anak ini sebisa mungkin rumah tangga dipertahankan, tapi kan faktanya sudah terjadi. Pengadilan biasanya memberikan putusan Mas Ari. Jadi misalkan ada kedua belah pihak, biasanya kalau anak-anak itu di usia masih usia anak-anak, maka biasanya pengadilan akan memberikan. Di antara klausul biasanya selalu apabila putusan sudah bercerai, maka suami masih diharuskan atau berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya menjadi tanggungannya. Itu pasti, pasti. Cuman kan belum ada kata clear itu kan. Ini siapa ini, ikut siapa ini kan. Soal suami kan berkewajiban tetap apapun keadaannya berkewajiban. Bahkan tidaknya dalam tuntunan Islam di negara sekuler sekalipun, mohon maaf untuk bisa memberikan kasus misalkan kayak di Australia. Kalau ada orang itu berpisah, suami istri dan anak itu masih berada di dalam tanggungan, maka negara akan memberikan tugas kewajiban kepada ayahnya tadi untuk memberikan nafkah kepada anaknya tadi sekalipun sudah berpisah. Misalkan tiba-tiba pindahlah ke negara bagian lagi, maka sudah online semuanya. Tiba-tiba bekerja merasa melarikan diri, maka nanti negara akan mengusut di mana tempat kerja, maka perusahaannya akan mewajibkan setiap bulan dipotong sekian untuk dikirim pada anaknya. Begitulah, itu padahal negara yang tidak menganut hukum agama. Apalagi di kita, negara Indonesia, negara Pancasila, tetapi ada undang-undang peraturan yang berkaitan melalui pengadilan agama memberikan ketentuan kewajiban seorang ayah harus tetap menafkahi. Lah tadi kan persoalannya kan kemudian akhirnya kan mungkin begini Bu, harus difahami juga, bapak ini kan udah terlanjur gak percaya sama ibu, sehingga kalau anak-anak ini ikut bersama ibu, dia tidak nyaman juga gitu loh. Maka kompensasinya dia minta kesepakatan, udah harus ikut sama saya, itu dalam rangka sesungguhnya untuk melindungi anak-anak, mesti harus jelas seperti itu.
Ibu juga harus berbesar hati untuk memahaminya ini. Tetapi kan kemudian yang penting kan kemudian diatur. Anak ini misalkan ikut sama bapaknya, yang penting kelangsungannya tetap berjalan dengan baik. Ibu dikasih kesempatan waktu untuk tetap mengunjungi anak gitu. Nah, ibu masih ada kesempatan waktu nggak untuk mengunjungi anak? Nggak boleh. Tidak Waktu boleh. itu saya maksa jegat waktu dia sekolah ya. Saya jegat di jalan. Terus anak bilang, Mama mau ngapain sih kesini? Nanti kalau tahu diomelin katanya gitu sama bapak. Loh kan Mama kangen gitu. Dia nggak peduli gitu. Dia langsung pergi gitu. Terus saya nggak lama saya datang lagi gitu. Saya ngeliat, Mama jangan kesini. Ntar bapak marah. Nggak boleh. Nanti banyak orang yang ngadu. Jadi saya tuh untuk ketemu anak susah.